Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih-lebih nikmat iman sehingga kita bisa hidup sampai sekarang ini. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawakan kita dari menuju alam gelap gulita menuju terang benderang. Selanjutnya masuk ke perkenalkan, nama saya Andi Malikul Hakul Mubin Rahman, NIM 1975 1931 04 11 37, kelas PJKRD Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memahkan materi tentang psikologi penjas dan olahraga. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu sejarah psikologi olahraga. Sejarah psikologi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sejarah psikologi, yaitu sejarah perkembangan psikologi secara umum terbagi menjadi 3 masa, yaitu psikologi prasistematik, psikologi sistematik, dan psikologi ilmiah. Psikologi prasistematik dimulai ketika manusia mulai melakukan perenungan terhadap keberadaannya. Renungan ini bersifat tidak teratur dan pada umumnya dikaitkan dengan pemikiran metodologi dan agama. Fisiologi mulai berkembang pada 400 melalui pemikiran Plato. Fisiologi mulai diberi perenungan yang diatur secara rasional, sedangkan fisiologi ilmiah mulai berkembang pada akhir abad ke-19 Masehi. Fisiologi menjadi ilmu tersendiri, memiliki berbagai kesimpulan yang faktual dengan definisi yang bagai dari ilmu pengetahuan psikologi jelas. Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filsafat yang diprakasai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu untuk kekuatan hidup atau Lebensbeginsel. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Yang dimaksud di sini jiwa adalah unsur kehidupan atau anima. Karena itu setiap makhluk hidup memiliki jiwa. Sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa, namun menempatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Psikologi juga diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari semua aspek tingkah laku manusia, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Olahraga dipandang sebagai perilaku gerak manusia yang bersifat universal. Olahraga sebagai perilaku gerak manusia adalah media untuk mengekspresikan body and mind secara harmonis. Untuk itu, olahraga adalah bentuk aktivitas perilaku yang tentunya tak lepas dari kajian psikologi yang mempelajari perilaku. Selanjutnya, pada prinsip psikologi dalam olahraga dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi atlet, untuk memperkuat kinerja sama antara atlet dalam olahraga beregu, untuk memperkuat kinerja sama para
antara pelatih, atlet, dan ofisial dan sebagainya, khususnya fisiologi sosial dalam olahraga bukan hanya dimanfaatkan untuk para atlet, pelatih, atau ofisial, melainkan juga untuk mempelajari perilaku penonton, bagaimana pengaruh penonton terhadap prestasi pemain, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian fisiologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu itu meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu fisiologi yang seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Selanjutnya, Kaplan 1972 dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan hewan serta menyelidiki organisme dalam segala variasi dan kompleksitasnya ketika beraksi terhadap arus dan perubahan lingkungan dan peristiwa sosial yang mengubah lingkungan. Psikologi juga diperlukan atlet berpikir mengenai mengapa mereka berolahraga dan apa yang ingin mereka capai. Sekali tujuannya diketahui, latihan keterampilan fisiologi dapat menolong tercapainya tujuan tersebut. Mental yang tegar, sama halnya dengan teknik dan fisik, akan didapat melalui latihan yang terencana, teratur, dan sistematik. Dalam membina aspek psikis atau mental atlet, pertama-tama perlu disadari bahwa setiap atlet harus dipandang secara individual. Yang satu beda dengan yang lain. Untuk membantu mengenal profil setiap atlet, dapat dilakukan pemeriksaan psikologis yang bisa dikenal dengan psikotes dengan bantuan psikometri. Ini ialah pengertian psikologi olahraga. Ada dua istilah yang harus kita pahami dalam mengartikan fisiologi olahraga, yaitu arti psikologi itu sendiri yang telah dijelaskan di atas, dan juga olahraga. Secara sederhana, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini berarti semua yang nampak seperti berjalan, berlari, melompat. Bisa juga berarti sesuatu yang tidak nampak seperti perasaan dan pikiran. Sementara itu, olahraga adalah segala aktivitas fisik yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan fisiologi olahraga, yaitu nomor 1, untuk mengetahui proses fisiologi dan beberapa penting psikologi olahraga untuk kegiatan olahraga. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh keemasan, stres, dan upaya pengendalian seorang atlet dalam menghadapi masalah seperti dalam olahraga terhadap prestasi seorang atlet. Nomor 3, mengupayakan agar tugas dan peran pokok seorang pelatih dan membangun percaya diri seorang atlet dengan baik, yang pada akhirnya tujuan utama prestasi olahraga bisa dicapai. Selanjutnya masuk ke manfaat psikologi olahraga, yaitu 1, manfaat psikologi olahraga bagi guru, pelatih, antara lain. Yang pertama ialah memahami gejala-gejala psikologi yang muncul pada anak didik seperti atlet seperti motivasi, perasaan, kecemasan, sikap, dan lain-lain.
mengetahui, memahami, dan menginternalisasi gejala-gejala psikologi yang dianggap dapat mempengaruhi, meningkatkan, dan memundurkan prestasi atlet. Yang ketiga adalah mengetahui dan pemahaman tentang sejumlah faktor fisiologi tersebut dapat dijadikan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, yang keempat, mempelajari hasil-hasil penelitian psikologi olahraga sebagai bahan perbandingan. Yang kedua adalah manfaat psikologi olahraga bagi para atlet dan olahraga. A. Mengendalikan stres. Pertandingan olahraga seringkali memberikan stres atau tekanan pada atlet. Selain keinginan mereka untuk menang tinggi, mereka tidak mau mengecewakan negara dan semua pendukungnya, sehingga meningkatkan stres. Stres ditandai dengan meningkatnya denyut nadi, pernapasan, dan terlihat restless secara fisik. Stres pada atlet ini bisa mengganggu penampilannya saat bersaing nanti, sehingga butuh psikologi sebagai teknik penurunan tingkat stres pada atlet saat bertanding. Yang kedua yaitu B. Pikiran positif. Seorang atlet harus optimis sebelum bertanding dan selalu optimis untuk pertandingan selanjutnya. Apabila aktif pesimis dari awal, sudah pasti kemenangan tidak akan pernah diraih. Optimis berarti memiliki pikiran positif atas kemenangan yang akan diraihnya, sehingga dia bisa menampilkan pertandingan yang baik. Yang ketiga, menentukan tujuan. Psikologi membantu para atlet untuk menemukan tujuan dari aktivitas yang mereka lakukan. Tujuan yang merupakan hasil yang ingin dia capai akan sesuatu aktivitas olahraga atau pertandingan. Misalnya tujuannya adalah untuk mendapatkan medali, membanggakan negara di kancah internasional, dan selanjutnya ialah D. Mampu memprediksi kemampuan diri. Psikologi membantu para atlet untuk lebih memahami diri mereka sendiri dari inteligensi, kemampuan batas diri, dan dukungan latihan atau olahraga yang maksimal dan tujuan yang maksimal. Selanjutnya mental yang lebih tegar. Psikologi juga mengajarkan dan bentuk karakter yang lebih tegar. Bersaing antara atlet yang bisa berlomba di kancah yang lebih tinggi cukup berat, belum lagi jika mendapatkan kekalahan yang membuat orang yang mendukung mereka kecewa. Kekuatan untuk bangkit kembali dari semua hal buruk atau yang tidak diinginkan sangat diperlukan. Oleh karena itu, seorang atlet harus tegar. Psikologi mengajarkan bagaimana memberikan respon positif terhadap apapun yang terjadi dan memotivasi diri sendiri untuk bangkit lebih kuat dan tangguh. Sekian dari saya, itulah pemaparan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang salah. Demikian dengan ucapan nun wal kalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.